Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Abdurrahman dari Program Studi Teknik Informatika dengan NPM 2022-131-0002 semester 6. Di sini saya akan menjelaskan RESTful API dengan tujuan untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah dari Like Data dan dosen pengapud Pak Denny Supriyadi STMKOM MCE. Di sini seperti video yang saya buat sebelumnya, di sana saya akan membahas RESTful API, tetapi di sana bedanya ada beberapa perbedaan. Pertama itu saya pada waktu video pertama itu dilakukan secara berkelompok, sementara untuk sekarang dilakukan secara individu. Yang kedua adalah tentang beberapa struktur di dalam codingan. Yang dulu saya mengkombinasikan semua CRUD-nya, tapi untuk yang sekarang setiap CRUD dipisahkan. Misalkan codingan untuk update dipisahkan sesuai dengan soal yang diberikan. Yang pertama, satu, buatlah database dan tabel untuk menyimpan data iuran simpanan anggota dengan contoh penamaan database dan tabelnya sesuai ketentuan seperti ini. Pertama yang saya pelajari di sini adalah soalnya yang diberikan adalah Koperasi Pegawai Universitas XYZ dari tahun ke tahun terus mengembangkan bidang usahanya demi kesejahteraan anggota. Hal tersebut tentunya memerlukan dukungan teknologi informasi sehingga mempermudah pengelolaan data dan informasi secara akurat sesuai kebutuhan. Implementasi Like Data dengan multi-platform dan integrasi sistem dengan pihak lain memberikan manfaat. Sebagai contoh, setiap anggota koperasi dapat memiliki virtual account sendiri yang terhubung pada bank sehingga transaksi dapat terupdate secara online seperti gambar berikut. Soal nomor 2 adalah buatlah routing agar dapat melakukan create, read, update, dan delete serta list data dengan bahasa pemrograman PHP yang tersimpan di localhost untuk proses pembayaran simpanan anggota koperasi dengan penamaan file PHP. Update nim.php untuk update, insert untuk tambah data, delete untuk hapus data, read untuk baca satu data, list dan untuk menampilkan semua data. Nomor 3, buatlah script di Postman untuk melakukan proses CRUD, list data iuran anggota serta lakukan uji coba. Nomor 4, dokumentasi tahapan dari nomor 1 sampai 3 screenshot dengan screenshot dalam laporan Microsoft Word dan beri penjelasan dalam laporan Microsoft Word. Di sini saya menggunakan PDF dan juga kenapa di sini saya menggunakan video karena di dalam form ternyata diharuskan untuk membuat video padahal di sini tidak ada. Lalu di sini saya menggunakan PDF. Pada gambar pertama, membuat database dan tabel untuk menyimpan data sesuai dengan ketentuan yang diberikan pada soal. Saya menyimpan database-nya seperti ini. Sementara saya akan buka XMP dulu. Nah, seperti ini. Tabel simpanan dengan NIM saya. Terus database-nya database dengan NIM saya. Itu adalah langkah pertama untuk membuat sesuai ketentuan tadi, yaitu data tersebut akan disimpan di localhost, yaitu saya memilih di sini adalah MySQL. Lalu kedua, strukturnya, buatkan struktur yang mendukung. Di sini tidak dituliskan secara rinci untuk atribut dan fieldnya. Jadi di sini Bapak memerintahkan untuk secara bebas saja field dan atribut yang mendukung dari penyimpanan anggota tersebut, penyimpanan uang anggota. Di sini adalah atribut isi dari dalam tabel simpanan. Ada ID simpanan sebagai primary key, ada ID anggota, ada nama anggota, tanggal simpanan, jenis simpanan, jumlah, metode pembayaran, keterangan, status verifikasi, tanggal verifikasi, dan siapa petugas verifikasinya. Lalu oke, kita lanjut ke sini saja. Di sini ada
db nim saya.php, yaitu file ini dengan berformat PHP untuk menyambungkan dari database ke API. Jadi ketika kita menambahkan suatu perintah akan termuat ke dalam MySQL tadi di localhost. Seperti itu. Untuk informasi saja, hal ini saya lakukan juga di video sebelumnya bersama kelompok saya, dan ini bukan yang menjadi pembeda dari video sebelumnya. Yang kedua adalah insert data. Di sini ada insert data. Include-nya db php, db database. Ini sebagai penghubungnya. Yang menjadi pembeda dengan video sebelumnya adalah setiap CRUD dilakukan metodenya dibungkus dalam satu file yang sama. Ini saya membuat insert, delete, list, read, dan update secara terpisah untuk fungsi-fungsinya. Tapi fungsinya masih tetap sama seperti video sebelumnya. Mungkin ada beberapa plus minus ya untuk metode ini, metode dipisah dan metode yang digabungkan gitu. Yang pertama, kelebihannya adalah ketika kita memisahkan metode, kita lebih terstruktur nih, jelas mau memanggil yang mana. Misalkan insert, kita mau menambah data, ya udah kita panggil aja menggunakan metode insert. Kita mau menghapus data, kayak kita memanggil saja perintah del. Tetapi kekurangannya juga seperti itu. Ketika kita ingin melakukan tambah data, tetapi tambah data sebetulnya data itu sudah ada. Jadi ketika kita insert data, tidak akan ada pemberitahuan, tidak akan ada notifikasi lah, pemberitahuan, keterangan bahwa data itu sudah ada, dan kita harus memilihnya. Ketika memang datanya sudah ada, berarti otomatis kita harus ke metode update kan, bukan untuk insert. Seperti itu. Insert ini adalah seperti tadi, atribut di sini sama dengan atribut yang berasal dari database. Nah, insert into tabel simpanan, seperti itu untuk insert data. Nah, di sini juga saya menggunakan dua metode. Insert datanya bisa menggunakan single data, yaitu data yang dimasukkan adalah hanya satu, ataupun bisa menggunakan multiple data. Jadi yang diinsert bisa beberapa data, tapi dalam bentuknya array. Seperti itu, penulisannya harus menggunakan array. Itu insert data. Terus yang kelima adalah update data. Sama yang di sini koneksinya ke koneksikan db 2022 npm saya.php. Yang di sini adalah update data. Di sini ada sama ya atribut yang berada di database. Terus ini ada perintahnya update db simpanan, set where. Ini where seperti yang kita tahu gitu. Ketika mungkin nanti ya di penjelasan selanjutnya. Di sini saya membahaskan kode. Ketika kita sudah menginputkan update, maka jika terjadi error, maka akan menghasilkan input tidak valid atau adi kosong. Ketika berhasil, maka data simpan berhasil diupdate. Seperti itu. Selanjutnya ada delete data. Ini adalah fungsi delete data, ini dia masih sama, koneksikan ke db. Di sini adalah delete from db simpanan npm where id simpanan id. Ketika
kita berhasil menghapus data simpanan berhasil dihapus. Ketika tidak berhasil, ID simpanan dibutuhkan. Jadi kita tahu sebagai user yang awam mungkin ya, kita tahu nih apa yang terjadi errornya, kenapa tidak bisa dihapus. Ternyata ID simpanannya tidak ada. Selanjutnya ada read data. Di sini read data hampir sama seperti delete barusan. Ya, ada select semua, bintang ini adalah tandanya semua dari tab simpanan where ID simpanannya menggunakan ID. Di sini read adalah berfungsi untuk menampilkan satu data yang ada di database. Jadi ketika kita memasukkan query-nya di Postman Agent, kita harus juga menginputkan ID-nya untuk menampilkan suatu data tersebut. Lalu selanjutnya berbeda lagi, hampir sama tetapi agak sedikit berbeda. Di sini ada perintah list data. Sama menampilkan, tetapi untuk list data di sini tertera select semua dari tab simpanan. Artinya semua data yang dipanggil semua data yang tersimpan akan dipanggil dengan perintah list ini. Berbeda dengan read yang hanya menampilkan satu saja data dengan menggunakan ID secara spesifik. Lalu di sini, di sini ada post data. Kita akan langsung mempraktekkan ke dalam Postman Agent. Nah, ini sudah ya. Di sini saya mencontohkan untuk put data, untuk post data, yaitu dalam bentuk array multiple ya. Ini saya memasukkannya 2 data. Itu yang pertama ada ID anggotanya AG001 dengan nama Al-Afif Abdurrahman, dan data kedua ada ID anggota AG002 dengan nama anggotanya adalah Pak Denny Subriyadi STMkom MC. Di sini ketika saya mengklik send, dan jika memang itu berhasil dan terkoneksi dengan baik, maka Postman Agent akan merespon dengan multiple record insert successfully sesuai dengan kode yang tadi di awal, dan tandanya adalah ini 200 OK, artinya requestnya sudah diterima seperti itu. Lalu kita coba cek buktinya. Di sini kita lihat di tabel simpanan, ini tabel simpanan yang berada di database NPM saya, terdapat 2 data yang baru saja dimasukkan menggunakan Postman Agent. Berarti sudah berhasil ya. Dari koneksi kita memasukkan ke dari Postman Agent ke dalam localhost. Terus yang kedua adalah multiple. Kedua adalah menampilkan data secara multiple dengan fungsi get. Ketika kita get, kita akan menampilkan sesuatu. Tetapi ketika kita di sini adalah memanggil list npm.php, otomatis yang akan keluar adalah semuanya. Semua data ini adalah data hasil dari get gitu ya, dengan sama 200 OK. Ini bukan codingan dari raw, karena harusnya kalau codingan masuknya di sini, ini adalah terminal atau hasil output yang diberikan Postman Agent untuk hasil dari metode yang kita panggil, seperti itu. Beda dengan tadi, post ketika kita mencet send adalah notifikasinya adalah berhasil ditambahkan kan. Nah, di sini adalah hasilnya keluar semua data yang ada di dalam database. Karena tadi saya memasukkan datanya hanya 2,
otomatis, yang keluar juga hanya 2. Itu menggunakan get untuk multiple data. Di sini adalah get data, tetapi kita hanya menginginkan satu saja yang ditampilkan, itu dengan fungsinya read. Tetapi ketika read ini harus ditujukan secara spesifik, adalah ID simpanannya sama dengan 1. Berarti yang ditampilkan yaitu ID simpanan 1. Di sini kenapa ID simpanan kan tadi nggak ditambahkan di codingan ID. Nah, di sini di post kan kita tidak menambahkan ID simpanan, tapi langsung ID anggota. Kenapa? Karena ID simpanan di sini set auto increment di database-nya. Dalam struktur tadi saya mengeset ID simpanan itu auto increment, jadi otomatis ditambahkan ketika ditambahkan data baru. Seperti itu. Di sini adalah ketika kita list juga ID simpanan otomatis ikut gitu ya, karena itu dalam satu kesatuan dari data. Ya, read harus menggunakan ID secara spesifik. Di sini saya meminta ID-nya 1. Jadi yang keluar adalah Al-Afif Abdurrahman. Selanjutnya adalah perbarui data yang sudah ada. Itu put data atau update. Di sini update sama sesuai dengan soal tadi, menggunakan perintah update, tetapi sama harus spesifik. Jadi di terterakan gitu ID simpanannya adalah 1. Di sini saya akan mencoba merubah dari awalnya status verifikasinya pending, saya ingin merubah jadi status verifikasinya terverifikasi. Di sini saya menulis ulang semua isi dari kodenya kecuali si ID simpanan, menulis ulang dari database-nya. Terus kita buat mana yang diubah. Di sini kan tadi asalnya pending, saya ketik terverifikasi. Lalu saya pencet send, maka hasilnya jika 200 oke, akan muncul message data simpanan berhasil diupdate. Seperti itu untuk perintah update. Lalu kita selanjutnya akan ke perintah delete. Sini delete juga sama harus dimasukkan secara spesifik, tapi di sini saya akan mencoba memasukkan delete untuk data kedua, data ID simpanan 2. Message data simpanan berhasil dihapus. Oke, untuk delete sebagai bukti, di sini saya memasukkan tampilan pada database localhost pada database npm saya, tabel simpanan npm saya, dan di sini ada satu data yang ID simpanannya itu 1. Kenapa? Karena 2 sudah dihapus. Dan di sini apakah data ini sudah terupdate dengan benar sesuai dengan tadi message-nya? Kita lihat yang tadi saya ubah adalah status verifikasinya yang awalnya pending, ternyata di sini sudah terverifikasi. Berarti CRUD-nya sudah berhasil secara keseluruhan. Lalu di sini ada mungkin di dalam suatu like data gitu ya, saya mempelajari bahwa data itu dibuat untuk tujuan tertentu, untuk dibuatkan suatu insight atau suatu hal yang berharga dan berguna untuk nantinya dipergunakan secara nyata. Tuh. Di sini setelah kita melakukan data penyerapan data gitu ya, terus kita melakukan standarisasi data, kita melakukan cleansing data, lalu kita akan melakukan pemrosesan pada suatu data, entah itu datanya akan ditambah, berubah, atau dihapus, ataupun ditampilkan saja. Setelah itu akan dilakukan sebuah insight, akan menemukan sebuah insight. Di sini insight yang dimaksud adalah
implementasi ke dalam website. Tapi dalam tanda kutip di sini websitenya hanya sebuah website rancangan saja gitu ya. Hanya untuk membuktikan bahwa proses CRUD dari dalam suatu proses tadi secara keseluruhan bisa diimplementasikan dengan menggunakan website. Kenapa sih website? Karena ya tentu saja dengan website kita tidak usah ribet lagi harus mengetikkan di sininya body, mengetikkan ID simpanan, ID anggotanya berapa. Terus ketika ini kita ingin menambahkan data, kita harus tahu kan di sininya ID anggota, terus nama anggotanya pokoknya kita harus menghafal semua atribut ini untuk menambahkan data kan. Nah, itu akan sangat sulit dan akan dilakukan secara berulang-ulang. Itu akan membuang waktu dan tidak ramah juga untuk orang awam. Jadi saya menginisiasi untuk melakukan pengerjaan website sederhana untuk proses CRUD. Di sini adalah tampilan websitenya, ID anggota, nama anggota, tanggal simpanan, jenis simpanan, jumlah, metode pembayaran, keterangan, status verifikasi, tanggal verifikasi, dan petugas verifikasi. Dan di sini adalah tampilan dari dalam suatu data. Di sini saya akan mencoba jika kita ingin menambahkan suatu data. Di sini kita diharuskan untuk mengisi ID anggota, nama anggota, dan semua ini kecuali ini ya keterangan, karena keterangan di setnya null, boleh null, tapi yang lainnya not null di database. Jadi harus diisi untuk si keterangan ini si yang lain ini kecuali keterangan. Jadi pengguna tinggal memasukkan saja kolom-kolom ini dan memilih ini dan mengisi ini dan mengklik tambah data untuk melakukan insert data. Jadi sangat berbeda jauh gitu ya dari proses penambahan datanya yang tidak perlu mengetikkan ini, hanya mengetikkan ini saja, isinya saja. Dan juga ada pun yang hanya memilih gitu, karena di sini adalah ada opsi pilihan, bukan untuk, jadi tidak harus jenis simpanannya diketikkan pokok, itu tidak harus, hanya memilih saja. Karena di sini opsi pilihan. Terus di sini adalah tambah data untuk melakukan insert. Di sini apakah kita harus melakukan list atau read data untuk menampilkan suatu data di dalam database. Di sini saya membuat untuk tidak melakukan itu, karena dalam tampilan default saja ini sudah ditampilkan gitu. Kenapa? Karena di sini